Pembagian bid'ah. Mari terlebih dahulu kita mengetahui beberapa definisi bid'ah menurut para ulama. Pendapat Imam Asy-Syatibi, bid'ah adalah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam. Tujuan melakukannya adalah sikap berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi lain, bid'ah adalah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam. Tujuan melakukannya seperti tujuan melakukan cara dalam syariat Islam. Pendapat Imam Al-Iz bin Abdissalam, bid'ah adalah perkara yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat Imam An-Nawawi, para ahli bahasa berkata, bid'ah adalah semua perbuatan yang dilakukan tidak pernah ada contoh sebelumnya. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bid'ah adalah segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, apakah itu terpuji ataupun tercela. Semuanya sepakat bahwa bid'ah adalah perkara yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya, tidak diucapkan atau dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah tidak bisa dibagi, benarkah? Ini yang menjadi inti pokok pada pembahasan kali ini. Seperti yang disebutkan para ulama, semua sepakat bahwa bid'ah adalah apa saja yang tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, maka mobil adalah bid'ah, maka kita mesti naik onta. Tentu orang yang tidak setuju akan mengatakan mobil itu bukan ibadah. Yang dimaksud bid'ah itu adalah masalah ibadah. Dengan memberikan jawaban itu, sebenarnya ia sedang membagi bid'ah kepada dua, bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah. Bid'ah urusan dunia boleh, bid'ah dalam ibadah tidak boleh. Kalau bid'ah bisa dibagi menjadi dua, bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah, mengapa bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela? Oleh sebab itu, para ulama membagi bid'ah kepada dua, bahkan ada yang membaginya menjadi 5. Berikut pendapat para ulama, sebagiannya berasal dari kalangan salaf, 3 abad pertama hijrah. Pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, bid'ah itu terbagi 2, bid'ah mahmudah, terpuji, dan bid'ah mazmumah, tercela. Jika sesuai dengan sunnah, maka itu bid'ah mahmudah. Jika bertentangan dengan sunnah, maka itu bid'ah mazmumah. Juga dari Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i, bid'ah itu terbagi 2. Perkara yang dibuat-buat bertentangan dengan Al-Quran, atau sunnah, atau athar, atau ijma', maka itu bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Perkara yang dibuat-buat dari kebaikan, tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, athar, dan ijma', maka itu bid'ah ghairu mazmumah, bid'ah yang tidak tercela. Selanjutnya, dasar pembagian bid'ah menurut Imam An-Nawawi. Beliau mengetengahkan hadis yang berbunyi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Semua perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Hadis ini bersifat umum, dikhususkan oleh hadis lain yang berbunyi, man sanna fil islami sunnah hasanah falahu ajruha. Siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan balasan pahalanya. Yang dimaksud dengan bid'ah dolalah dalam hadis pertama adalah al-muhdatsatul batilah wal bid'ul mazmumah. Perkara diada-adakan yang batil dan perkara dibuat-buat yang tercela. Namun hadis menyebut semua bid'ah itu sesat. Apa maksudnya? Imam An-Nawawi menjawab, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua bid'ah itu sesat, ini kalimat yang bersifat umum, tapi dikhususkan, maka maknanya pada umumnya bid'ah itu sesat. Selanjutnya, pendapat Imam Al-Iz bin Abdissalam, bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, bid'ah terbagi kepada wajib, haram, mandub atau anjuran, makruh dan mubah. Contoh bid'ah wajib. Pertama, sibuk mempelajari ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib, karena untuk menjaga syariat itu wajib. Syariat tidak mungkin dapat dijaga kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Jika sesuatu tidak sempurna karena ia, maka ia pun ikut menjadi wajib. Contoh kedua, menghafal gharib,
kata-kata asing dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh ketiga, menyusun ilmu usul fikih. Contoh keempat, pembahasan al-jar wa ta'dil untuk membedakan sahih dan sakim. Kaidah-kaidah syariat Islam menunjukkan bahwa menjaga syariat Islam itu fardu kifayah pada sesuatu yang lebih dari kadar yang tertentu. Penjagaan syariat Islam tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga perkara-perkara tersebut. Contoh bid'ah haram. Mazhab Qadariyah tidak percaya kepada takdir. Mazhab Jabariyah berserah kepada takdir. Mazhab Mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk. Menolak mereka termasuk perkara wajib. Kemudian contoh bid'ah mandub, anjuran. Membangun prasarana jihad. Membangun sekolah dan jembatan. Semua perbuatan baik yang belum pernah ada pada masa generasi awal Islam. Di antaranya sholat tarawih, pembahasan mendetail tentang tasawuf, pembahasan ilmu debat dalam semua aspek untuk mencari dalil dalam masalah-masalah yang tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh bid'ah makruh, hiasan pada masjid-masjid, hiasan pada mushaf Al-Qur'an. Adapun melantunkan Al-Qur'an sehingga lafaznya berubah dari kaidah bahasa Arab, maka itu tergolong bid'ah haram. Contoh bid'ah mubah, bersalaman setelah selesai sholat subuh dan asar, menikmati yang nikmat-nikmat, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, memakai jubah, pakaian kebesaran dan melebarkan lengan baju. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama menjadikan ini tergolong bid'ah makruh. Sebagian lain menjadikannya tergolong ke dalam perbuatan yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan masa setelahnya. Sama seperti isti'adzah, mengucapkan a'udzubillah dan basmalah, mengucapkan bismillah dalam salat. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyetujui pembagian bid'ah menjadi 5. Beliau menuturkan, bid'ah terkadang terbagi ke dalam hukum yang 5, wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Persoalan berikutnya, jika tidak dilakukan Nabi maka haram. Benarkah ini? Yang selalu dijadikan dalil mendukung argumen ini adalah kaidah at-tarku yaqtadi tahrim. Perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah berarti mengandung makna haram. Tidak ada satupun kitab usul fikih maupun kitab fikih memuat kaidah seperti ini. Kaidah ini hanya buatan sebagian orang saja. Untuk menguji kekuatan kaidah ini, mari kita lihat beberapa contoh dari hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan suatu perbuatan, namun tidak selamanya karena perbuatan itu haram, tapi karena beberapa sebab. Pertama, karena kebiasaan. Contoh, dari Khalid bin Al-Walid, ia berkata, Rasulullah SAW diberi dab biawa Arab yang dipanggang untuk dimakan. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, ini adalah dab. Rasulullah menahan tangannya. Khalid bertanya, apakah dab haram? Rasulullah menjawab, tidak. Tapi karena dab tidak ada di negeri kaumku, maka aku merasa tidak suka. Khalid memakan dab itu, sedangkan Rasulullah SAW melihatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apakah karena Rasulullah tidak memakannya maka dab menjadi haram? Dab tidak haram. Rasulullah tidak memakannya karena makan dab bukan kebiasaan di negeri tempat tinggal Rasulullah. Selanjutnya, jika tidak dilakukan Rasulullah maka haram. Adakah kaidah ini? Inilah yang dijadikan kaidah membuat orang mengharamkan yang tidak haram, membid'ahkan yang tidak bid'ah. Adakah kaidah seperti ini dalam ilmu usul fikih? Pertama, kaidah haram ada 3. Yang pertama, nahi, larangan atau kalimat langsung. Contoh, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kaidah yang kedua, nafi, larangan atau kalimat tidak langsung. Contoh, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Quran Surah An-Nisa ayat 104. Kaidah ketiga, wa'id, ancaman keras. Contoh, waman ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka bukanlah bagian dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan at-tarq, perbuatan yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah SAW, tidak satupun ahli usul fikih menggolongkannya ke dalam kaidah haram. Kedua, yang diperintahkan Rasulullah lakukanlah,
yang dilarang Rasulullah tinggalkanlah. Ini berdasarkan ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Tidak ada kaidah tambahan yang mengatakan yang ditinggalkan Rasulullah maka haram. Itu tidak ada. Ketiga, yang aku perintahkan laksanakanlah, yang aku larang tinggalkanlah. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, ma amartukum bihi fakhuduhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Tidak ada kalimat tambahan yang mengatakan bahwa yang tidak aku lakukan haramkanlah. Keempat, ulama usul fikih mendefinisikan sunnah adalah, sunnah menurut para ahli usul fikih adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Rasulullah layak dijadikan sebagai dalil hukum syar'i. Hanya ada tiga: qaul, ucapan; fi'il, perbuatan; dan takrir, ketetapan. Tidak ada disebutkan at-tark, perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah. Maka at-tark tidak termasuk dalil penetapan hukum syar'i. Oleh sebab itu, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilakukan oleh para sahabat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya, bahkan memujinya. Berikut contoh-contohnya, kita akan membahasnya pada video selanjutnya.